Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mardisi dengan NIM 23022028 dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi sarana dan prasarana. Pengertian dari administrasi sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjukkan proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Contohnya, gedung, ruang kelas, meja, kursi. Sarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar. Contohnya, taman sekolah untuk pengajaran biologi. Menurut rumusan tim penyusun pedoman pembukuan media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai, ready for use, dalam PBM, sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi dan jenisnya ada beberapa. Yang pertama, ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar. Yang kedua, ditinjau dari jenisnya. Yang ketiga, ditinjau dari sifat barang. Selanjutnya, proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Secara kronologis operasional, kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi yang pertama, perencanaan pengadaan barang. Suatu kegiatan administrasi yang baik dan tidak gegabah harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan tanah dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, dan menukar. Yang kedua, pengadaan bangunan dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, menerima hibah, atau menukar. Yang ketiga, pengadaan perabot dilakukan dengan membeli, membuat sendiri, atau menerima bantuan dari donatur seperti BP3. Yang keempat, pengadaan kendaraan. Pengadaan kendaraan untuk sekolah telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan untuk kendaraan tak bermotor seperti sepeda. Yang kelima, pengadaan sarana pendidikan. Alat pelajaran, alat peraga, media pelajaran, alat kantor, mesin ketik, mesin hitung, dan sebagainya. Pengadaan sarana pendidikan ada beberapa kemungkinan yang telah ditempuh. Yang pertama, pembelian dengan biaya pemerintah. Yang kedua, pembelian dengan biaya SPP. Yang ketiga, bantuan dari BP3. Dan yang terakhir, bantuan dari masyarakat lainnya. Selanjutnya, penyimpanan. Penyimpanan yaitu menapung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang demi keamanannya, baik yang belum maupun yang didistribusikan. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima barang, menyimpan barang, dan mendistribusikan barang. Selanjutnya, inventarisasi. Inventarisasi berasal dari kata inventaris dalam bahasa Latin inventarium, yang berarti
daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Jadi, inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Yang kelima, penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lain. Kegiatan penyaluran barang yang baik meliputi penyusunan alokasi, pengiriman barang untuk pusat-pusat penyalur, dan penyerahan barang. Ada beberapa. Yang pertama, penyusunan alokasi dilakukan untuk menghindari pemborosan dalam pendistribusian barang sehingga merata dan seimbang dalam kebutuhan. Yang kedua, pengiriman barang yang dilakukan dari pusat-pusat penyalur barang. Yang ketiga, penyaluran barang. Dalam penyerahan barang, jangan lupa untuk mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, faktur, tanda terima penyerahan barang. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Kegiatan pemeliharaan barang ini sangatlah penting agar barang-barang yang dapat dipakai dapat terawat dengan baik. Selanjutnya, rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dan kerusakan dengan tambal, sulam, atau penggantian suku cadangnya, agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi sehingga mempunyai daya pakai yang lebih lama. Selanjutnya, penghapusan dan penyingkiran. Penghapusan merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pengendalian. Seluruh kegiatan administrasi, sarana dan prasarana pendidikan masing-masing tidak dapat lepas dari monitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi serta senantiasa dan diperhatikan kerjasamanya satu dengan yang lain. Seluruh kegiatan pengelolaan harus selalu berjalan kompak, serempak, dan terpadu. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dapat disusun serangkaian kerja sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti proses pengelolaan dari pengadaian sebagai penghapusan. Yang kedua, menyusun tata cara laporan baik lisan maupun tertulis. Yang ketiga, mengadakan konsultasi dengan pihak pimpinan bila terjadi atau akan terjadi penyimpanan dalam pelaksanaan sekiranya penyimpanan ini menyangkut kegiatan. Yang keempat, mengadakan konsultasi dengan pihak pelaksanaan bagi fungsi masing-masing bila kelihatan terjadi atau akan terjadi penyimpanan dalam pelaksanaan yang bersifat teknis. Selanjutnya, materi fungsi administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada proses pendidikan. Adapun tujuan dari administrasi sarana dan prasarana yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimalnya. Kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sebagai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Materi yang terakhir,
Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana sarana sebagai pelaksana tugas pendidikan. Guru juga mempunyai andil dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini, guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajaran, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran lainnya, dibandingkan dengan keterlibatan dengan prasarana pendidikan yang tidak langsung berhubungan. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.